Halo semuanya, selamat datang di podcast NTS, ngobrolin tentang sesuatu. Di podcast ini kita bakalan ngobrol-ngobrol santai tentang suatu topik yang cukup relate sama kehidupan kita. Kita cuma pengen sharing-sharing pengalaman kita aja ya, bukan maksud buat menggurui kalian. Tapi kalau kalian bisa ambil sesuatu dari obrolan kita, it's a good thing. With that being said, yuk ngobrol. Halo, balik lagi bareng kita berdua. Ya. Gua Chris. Gua Etnat. Dan mungkin sedikit basa-basi dulu. Apa kabar kalian semua? Semoga semuanya sehat. Dan lu juga gimana bro kabarnya? Baik. Baik, puji Tuhan, syukur ya. Ya, lu gimana? Puji Tuhan, baik juga bro. Ya lumayan lah, ada basa-basi dikit ya, biar nggak langsung to the point gitu. Di episode kali ini kita bakalan ngobrolin tentang berproses. Yes. Betul. Nah, langsung aja bro, silahkan gimana definisinya menurut KBBI? Ya, kalau di sini gue lihat nih, kalau berproses itu punya beberapa arti menurut KBBI ya. Yang pertama itu adalah runtunan perubahan atau peristiwa dalam perkembangan sesuatu. Terus arti yang lainnya itu adalah rangkaian tindakan, perbuatan atau pengolahan yang menghasilkan produk gitu. Itu kalau menurut KBBI. Wah lumayan ini juga ya, lumayan rumit juga ya. Ya lumayan deskriptif juga menurut gue. Okay. Kalau menurut lo definisi berproses sendiri, proses itu apa? Proses itu kayak ini ya, kalau menurut gue kayak step by step gitu. Kayak langkah demi langkah gitu untuk menuju tujuan lu gitu, untuk menuju goals lu gitu. Jadi proses itu lebih ke langkah yang harus dijalanin gitu. Oke. Gitu kalau menurut gua pribadi gitu ya. Nah kalau menurut lu gimana bro? Setuju sih, mirip-mirip ya sebenarnya. Kalau gua definisi pribadinya sebenarnya mirip, lebih ya sama perjalanan gitu. Jadi hal yang dilakukan dalam sebuah perjalanan gitu. Itu namanya proses. Oke. Jadi kurang lebih ya sebuah perjalanan yang harus ditempuh gitulah ya. Betul. Untuk menuju ke suatu tujuan gitu. Mungkin kalau diibaratin kayak perjalanan menuju suatu kota gitu ya. Bisa. Jadi tujuan kita adalah kota A, and then kita lewat jalan sini, lewat jalan situ gitu. Iya betul. Kayak di Google Maps tuh ya, kalau misalkan lu direction ke suatu tempat itu bisa lu lihat tuh kayak panahnya, bisa lu lihat ada berapa banyak gitu-gitunya. Rutenya beda-beda gitu ya. Betul. Jadi berproses sendiri pastinya sih kalau menurut gue ya, berproses sendiri tiap orang kayak beda-beda gitu. Seperti yang lu bilang tadi, ada orang yang milih jalan A, ada orang yang milih jalan B, mungkin tujuannya sama gitu, kayak ke suatu kota gitu. Iya, betul. Bisa orang bisa ya pilih jalannya masing-masing gitu dalam berproses gitu. Even kadang-kadang tujuannya sama, tapi prosesnya kan beda-beda tiap orang tuh. Iya, dan mungkin gue juga sedikit nambahin kali ya, setiap orang berproses itu beda-beda gitu ya. Buat nambahin yang tadi itu, gue pikir setiap orang kayak punya keunggulan dan kekurangannya masing-masing gitu dalam berproses gitu. Agree. Mungkin sebagai contoh, sekarang kan ada yang istilah populer juga nih belakangan tahun 2022 kemarin, kayak istilah privilege gitu. Iya. Jadi privilege itu juga bisa dibilang yang menentukan proses juga gitu. Ibaratnya ada orang yang punya privilege, mungkin untuk mencapai mungkin suatu tujuan A, dia karena punya privilege dia bisa lebih cepat gitu. Iya. Setuju. Mungkin kayak contohnya kayak di karir gitu ya. Ada orang yang mungkin dia punya privilege untuk kuliah di luar negeri gitu, dan ada orang yang mungkin berprosesnya dengan background sendiri gitu, maksudnya dengan belajar sendiri otodidak gitu. Itu kan sebenarnya misalnya tujuannya sama untuk istilahnya simpelnya sih dapat gaji lumayan gede gitu ya.
tapi kan kendaraannya beda gitu. Betul. Mm-mm. Jalan. Jadi yang satu ada yang langsung mendapatkan pendidikan yang wah gitu, yang bagus ya. Yang satu lagi kan berjuang dengan lebih susah mungkin ya. Susah gampang relatif mungkin ya, Bro. Oh iya, susah gampang relatif gimana orangnya juga sih ya. Betul. Cuma yang mau gue bilang di sini, setiap proses orang beda-beda dan setiap orang juga punya privilege yang beda-beda gitu. Iya. Agree. Ya, setuju sih gua. Kalau belakangan ini lo apa proses yang sedang dijalanin apa? Proses yang lagi gue jalanin ya kemarin kan, di episode kemarin juga gue sempat mention kalau tujuan jangka panjang gue itu passive income dari desain aset gitu kan ya. Nah kalau proses yang lagi gue jalanin sekarang sih, gue lagi building tim sih buat ngebikinin si desain aset itu gitu. Kurang lebih kayak gitu sih kalau untuk proses yang tentang kemarin ya. Cuma kan proses juga ada beda-beda lagi, untuk tiap tujuan masing-masing ada prosesnya lagi gitu. Tapi yang buat jadi highlight sekarang sih itu ya. Kenapa itu jadi highlight prosesnya? Mungkin biar relate juga sih sama yang dengerin kan. Oh. Karena tiba-tiba masa gua nyeritain proses yang lain gitu kan. Iya. Jadi itu jadi highlight juga karena tujuan panjang gua utama adalah yang itu gitu. Iya. Kalau gue sendiri apa ya? Gue belakangan tuh ya dari beberapa ya kita obrolan sebelumnya kan ngebahas yang starting something yang baru. Nah itu kan gue ngomongin soal gue berbisnis. Nah proses yang sedang gue jalanin ya gue yaitu dalam kondisi berbisnis itu gitu. Dan di berbisnis itu prosesnya lumayan. Gue proses untuk belajar berbisnis yang pertama. Habis itu proses untuk berkomunikasi. Nah, gue coba belajar untuk berkomunikasi gitu di dalam bisnis warung gue itu. Nah, jadi kayak ini ya, berproses buat komunikasi di tim gitu ya. Betul belajar komunikasi betul. Nah, kesannya gimana tuh, lu kan belajar komunikasi tuh, lu kan orangnya si to the point banget kan. Maksudnya tidak memperhatikan perasaan orang gitu. Iya, betul. Waktu lu ngomong gitu kan. Betul. Nah, sekarang kan lu istilahnya kan di bisnis yang F&B lu itu, lu kan pasti ada pegawai kan istilahnya kan. Iya, betul. Nah, kalau pegawai lu ada sesuatu gitu, lu komunikasinya gimana tuh? Apakah lu yang gua kenal udah berubah gitu? Jujur menurut gua adalah ya itu tadi ya, dalam proses pasti kita juga belajar juga gitu. Awalnya tuh gua ya seperti lo tahu juga, gua lumayan to the point kalau ngomong. Jadi saat-saat awal tuh ketika gua masih baru buka si warung, kan gue punya 3 pegawai. Itu gue udah langsung frontal ke mereka. Ketika tanda tangan kontrak sama gue bilang kalian tahu job desk-nya, gue kasih deskripsinya, kalian kerja sesuai job desk masing-masing. Tapi ternyata dengan komunikasi sefrontal itu, untuk beberapa orang dan beberapa karakter yang berbeda-beda, ternyata nggak semuanya bisa nerima direct communication seperti itu gitu. Oke, jadi kayak ada ininya ya, ada kendala dan pembelajarannya juga gitu ya. Bener, trial and error lah gitu. Ketika gue berkomunikasi seperti itu, ternyata ada yang nggak bisa nerima gitu, atau brief gue nggak sampai dengan sepenuhnya mereka terima gitu. Jadi ya itu strateginya, ya gue harus merubah cara berkomunikasi gue gitu. Yang dengan gue coba pendekatan secara karakter ke mereka masing-masing gitu. Misalkan kayak buat orang yang masak, gue nggak bisa langsung to the point. Terus buat orang yang di kasir, gue harus
instruksinya lebih detail, misalkan seperti itu gitu. Jadi apa ya, gue coba akhirnya jadi memahami karakter orang dulu gitu pas mau berkomunikasi gitu. Oh, oke oke. Nah, setelah lu jalanin itu gimana rasanya menurut lu? Seru kah atau apa ya? Atau lu harus mengubah kepribadian lu gitu? Rasanya gimana tuh? Ya apa ya, jujur pertama agak pusing ya, maksud gue karena gue harus mikirin orang lain jadinya kan. Hmm. Gue harus muter otak dulu sebelum ngomong gitu. Tapi Wah, akhirnya lu belajar, bro. Ya, oke oke. Ya, good for you, bro. tapi apa ya, maksud gue ya itu mungkin jadi ya gue jadi belajar banyak juga yang gue dapetin. Apa ya, perasaan yang pertama tadi gue bilang jadi berhati-hati, tapi juga jadi apa ya, jadi excited karena gue jadi menemukan satu hal yang apa ya, gue jadi punya pemikiran baru gitu dan berguna juga Oke. ketika gue komunikasi sama klien akhirnya gitu. Gue jadi harus baca klien, gue jadi harus ketika gue berkomunikasi sama klien kira-kira treatmentnya seperti apa gitu. Jadi Oh, kalau dulu enggak ya, kalau sebelum punya usaha F&B ya. iya, awal kan Bahkan ke klien lu sendiri lu nggak ngefilter gitu. iya, makanya gue punya partner. Oh, oke. Jadi partner lu yang maju biasanya ya. Iya, jadi gue kadang-kadang tuh kayak misalkan di dalam misalkan lagi ada kerjaan gitu ya, kalau partner gue belum bales, paling gue balasnya cuma yang teknis doang, kayak nggak ada intronya aja kalau kalau balas gitu. Oh, oke. Seperti yang gua kenal ya. Iya, Oke, oke. makanya gue senang banget ketika punya partner gitu, karena sangat sangat Ah, amat membantu gue. tapi sekarang karena lu udah berproses di dalam bisnis lu itu, lu jadi belajar ya. Iya, Istilahnya belajar skill buat komunikasi ya. betul Karena betul. kalau nggak lu siapa lagi di bisnis lu yang komunikasi sama anak buah gitu kan? Iya, akhirnya akhirnya itu juga betul. Mm-mm. Lu gimana ketika lu sekarang berproses untuk membangun apa namanya, studio atau apa? Tim kali ya, tim kecil kali Nah, ya. ketika lo berproses membangun tim kecil lo gimana? Apa yang lo rasain? Oh, yang gua rasain sih pertama-tama banget gua mau, oke, gua harus bikin tim gitu ya. Hmm. Itu kan setelah decide gua target utama gua itu kan, Ya. target jangka panjang gua, and then gua decide gua harus bikin tim karena kalau nggak bikin tim kayaknya targetnya semakin panjang gitu, jangkanya gitu, waktunya semakin panjang yang dibutuhin gitu. Jadi waktu gua decide itu gua cukup pergumulan sih bro, Karena? cukup mikir juga karena kan status gua kan kayak baru menikah gitu kan, and then gua ngerekrut orang gitu kan, jadi kayak punya tanggungan Baru untuk lagi ya. iya, kayak punya tanggungan untuk desainer gua gitu. Jadi kan ada cost juga yang harus dikeluarin gitu kan. Ya. Jadi kesan dari berproses gua yang awal banget itu gua mikir banget sih kayak gua kan cukup overthinking juga ya. Jadi segala dipikirin kemungkinannya gitu. Apakah penghasilan gua cukup untuk menggaji orang gitu. Tapi setelah ngejalanin itu semua, setelah dipikirin semua, akhirnya gue decide buat ngerekrut satu orang dulu waktu itu kan. And then gue kerja dengan orang itu udah setahun dan akhirnya di akhir tahun 2022 juga gue nambah satu orang lagi gitu. Oke, nah jadi yang pertama itu. Terus setelah ngejalanin juga kan nge-manage tim juga kan gak gampang ya. Betul. Jadi di dalam itu juga ada proses lagi gitu. Jadi setelah ngerekrut pun ada proses di dalam ngerekrutnya itu gitu. Ada proses di dalam bekerja bersama maksud gua. Oh, oke. Karena gua nggak punya kantor kan, semuanya kerja di rumah masing-masing dan kita juga komunikasi hanya online. Jadi banyak di awal-awal tuh cukup banyak yang miskom gitu. Dan gue juga cukup banyak istilahnya ngajarin dalam tanda kutip gitu ya.
prosesnya gimana gitu, terus alur kerjanya gimana gitu. Itu cukup butuh waktu lama sih. Gitu. Dan juga belum lagi kan setiap orang juga punya ini ya, istilahnya punya priority masing-masing gitu ya. Betul. Dan kalau boleh cerita sedikit, desainer gue itu salah satunya adalah seorang ibu gitu. Jadi dia masih punya anak yang masih kecil-kecil, dan gue juga harus harus mengkompromis gitu istilahnya dengan waktu kerjanya dia gitu. Itu Dan itu gimana? Maksud gue ketika lu berkompromi berarti kan lu belajar berkomunikasi juga kan, lu harus ngebaca anak-anak lu juga kan ya akhirnya. Iya betul, jadi komunikasi yang pas itu gimana gitu kan. Cara ngomongnya bahkan dengan dengan orang yang punya anak umur sekian dan harus bekerja juga kan, itu istilahnya ya. Ya gue harus ngefilter lah gitu istilahnya omongannya gitu, jangan sampai menyinggung atau jangan sampai dianya juga jadi dalam tanda kutip membenci gue gitu kan sebagai rekan kerja gitu. Jadi kalau ditanya gimana kesan dan rasanya sih, sebenarnya gue bisa simpulin rasanya terrifying yet exciting gitu. Terrifyingnya karena gue harus harus bisa menggaji seseorang dan sekarang 2 orang gitu dengan penghasilan gue yang sekarang yang segitulah gitu ya. Ya, nah dan lagi excitingnya karena gue ngelihat tujuan jangka panjang gue itu, goals gue itu semakin hari semakin dekat gitu. Oke. Jadi gue yakin gue melangkah ke arah yang benar gitu dengan merekrut 2 orang ini gitu. Ya excitement yang lu dapet tuh benar-benar kayak apa ya? Kayak nambahin energi lu ketika lu mau jalan ke goals lu kali ya, ke target lu kali ya. Iya betul. Karena gue juga pernah dengar quotes juga. Gue banyakan dengar quotes ya kayaknya ya. Ya gue dengar quotes juga. Kalau lu ingin pergi cepat, lu pergi sendirian. Tapi kalau lu ingin pergi jauh, lu pergi dengan orang-orang yang itu juga yang satu visi dengan lu gitu. Iya, agree. Gue juga pernah dengar itu juga sih. Ya itu cukup bijak lah ya buat menunjukkan gue adalah orang yang bijak yang oke buat kalian dengarkan gitu. Tapi kalau dari obrolan yang tadi lo obrolin sama gua, mungkin kita perasaannya sama ya, agak sama ya. Ada rasa takutnya tapi ada rasa excitednya juga gitu ya. Iya betul. Karena ini juga sih bagian kalau disangkut pautin ya kayak bagian dari memulai sesuatu yang baru juga kan. Betul. Takut tapi exciting gitu. Iya benar. Iya. Karena ya itu kita di depannya kan nggak tahu ya. Tapi kalau belum melangkah jadi kayak aduh banyak mikirnya, jadi takutnya ada gitu. Iya. Dan lagi gue juga dengar sebuah quote lagi. Which is aduh, nggak lah kebanyakan quote bro. Aduh. Gue lanjutin deh quote-nya deh. Ya, apa. Biar kelihatan bijak ya. Jadi quote-nya bilang gini, lebih baik lu menyesal tapi lu sudah melakukan sesuatu daripada lu menyesal karena lu tidak melakukan apapun gitu. Iya. Ibaratnya mati penasaran, benar. Iya, daripada lu penasaran and then udah tua lu nyesel, aduh harusnya gue waktu muda gue cobain ini nih gitu kan. Agree. Mendingan udah tua lu bilangnya gini, gue udah cobain ini dan gue gagal gitu. And it's okay gitu. Agree, sama, benar. Itu adalah salah satu perkataan yang ditanemin dari bos gue dulu gitu. Lebih baik lu nggak mati penasaran gitu buat nyobain sesuatu gitu. Iya, nah kalau misalnya quote yang ini
ini nggak relate nggak? Lebih baik nyesal beli daripada nyesal nggak beli. Itu butuh kebijaksanaan ya. Ya, itu karena bisa menghancurkan rumah tangga juga ya. Oke, back to topic ya. Nah, kan tadi Oke. oke, back to topic ya. Ya. Biar nggak terlalu ini ya. Ya. Biar nggak terlalu panjang. Oke, jadi kan tadi kita udah cerita proses yang sedang kita jalani, Yes. proses kesannya apa, gimana Yes, yes. rasanya gitu kan. Nah, sekarang mungkin berbagi ini juga ya, pengalaman juga ya. Menurut lo nih, apa yang dibutuhkan waktu kita lagi mengerjakan sesuatu lah, lagi berproses menuju sesuatu gitu. Apa yang dibutuhin? Apa ya? Kalau gue sih punya hal apa ya? Spark itu bahasa Indonesianya apa Spark? Spark itu padahal gue pernah bikin brand Spark ya. Iya apa? Percikan. Ya menurut gue yang dibutuhkan ketika berproses itu lo tetap jagain spark lo gitu. Lo punya target. Nah pemicu lo punya target itu apa gitu. Ketika lo berproses lo harus pegang teguh si spark itu, karena ketika lo gagal ketemu masalah, lo tuh masih ingat spark lo itu, nggak lo lupain gitu. Jadi lo kayak dipantik gitu, misalkan lo ketemu masalah A lah gitu, ketika menuju proses ketemu masalah A, lo harus cari jalan lain kan. Nah lo tahu spark lo gitu, lo punya spark itu pemantiknya buat menuju si target lo gitu. Jadi lo Jadi kalau boleh gua simpulkan, mungkin lu harus inget kenapa lu memulai proses itu gitu Iya ya. betul. Apa yang jadi alasan lu memulai proses itu gitu ya. Betul. Sama satu lagi persisten sekali ya. Orang yang berproses tuh harus punya persistence sekali. Persistence, define persistence maybe. Apa persistence? Nih gue coba cari di dictionary ya. Mungkin bahasanya jangan tinggi-tinggi ting karena gue kurang ngerti itu. Sebenarnya sama gitu. Kalau nih coba gue bacain dikit ya dari definition of persistence. Itu tuh continuance in course of action in spite of difficulty or position gitu. Jadi tuh kayak Yang artinya jadi lo tuh kayak apa ya, punya semangat untuk ngelanjutin sesuatu hal ketika lo ketemu masalah gitu. oke, mungkin daya juang gitu ya. Ya bahasa dari tadi gue kayak nggak nemu bahasa Indonesia tapi itu benar, daya juang. Bener ya? Benar. Daya juang ya? Iya benar, daya juang. Astaga ya Tuhan. Ribet bener, oke daya juang ya. Iya betul, daya juang. Karena ketika lo ya sama sih problemnya, pasti lo ketika berproses pasti akan bertemu masalah gitu. Lo butuh si ya tadi resistant and spark gitu. Kalau menurut gue. Gitu. Lo sendiri gimana? Apa yang dibutuhin tuh ketika lo berproses? Persistence ya menurut gua. Ini mau gue tanya nggak resistance itu apa? Tadinya gue mau jawab daya juang, tapi karena lu pakai kata-kata persistence, gue juga pengen kelihatan pintar gitu. Jadi gue bilang persistence aja gitu, karena gue tahu persistence itu sekarang adalah daya juang. Iya. Aduh. Ya, ya itu persistence, daya juang jadinya. Jadi kayak yang lu bilang tadi, mungkin di tengah jalan lagi berproses ada aja kendalanya gitu kan. Mungkin ada aja di kasus lu, mungkin ada aja orang yang tetap nggak terima dengan cara komunikasi lo gitu kan. Ya betul. Dan di kasus gua juga mungkin ada aja tiba-tiba mungkin ada amit-amit ada sesuatu and then tim gua bubar gitu kan. Tapi kalau misalnya di tengah proses itu lu menyerah dan lu nggak punya daya juang gitu, goals lu yang awal itu ya hilang aja gitu. Ya betul. Jadi kayak apa ya? Jadi kayak ninggalin goals lu yang awal gitu. Kalau lu nggak ada daya juang. Ya. Dan juga kalau selain itu mungkin ada ini juga ya kayak fokusnya gitu. Jadi biarpun mungkin kita bilang biarpun
di tengah jalan prosesnya gagal, tapi kalau kita fokus sama tujuannya tetap diperjuangin gitu. Betul. Iya, itu dua hal yang dibutuhin ya ketika lu berproses ya. Ya mungkin kurang lebih sama lah ya kita menurut kita apa yang dibutuhin gitu. Iya. Kalau apa ya, eh, dari berproses itu pasti lu kan punya sesuatu gitu. Ketika lu berproses lu pasti dapetin something gitu. Nah, apa sih yang lu dapetin ketika berproses? Yang pertama sih pasti belajar ya, karena Belajar, oke. yang namanya proses tuh pasti belajar lah gitu. Nggak ada yang berproses nggak belajar gitu. Agree. Kalau lu kalau lu bilang lu nggak belajar gitu berarti lu nggak berproses. Sesimpel itu. Betul. Mungkin kalau lu bilang gua bisa, berarti lu bisa gitu. Di tengahnya lu nggak berproses tapi. Iya. Kebayang nggak maksud gua? Kebayang. Jadi yang pasti waktu berproses belajar dan belajar gitu. Ada apapun, istilahnya ada halangan apapun ya diakalin lah istilah ininya ya, istilah native-nya gitu. Istilah native, iya deh. Istilah apa ya? Istilah gampangnya Iya, gitu iya, diakalin iya, gitu. benar. Ya. Apa ya? Sama sih kayak lo ya. Gue tuh ketika berproses, yang gue dapetin sih, ketika gue berproses tuh yang gue dapetin tuh sama sih mirip. Yang pertama pasti belajar. Banyak pelajaran yang gue dapet lah. Ya tadi berbisnis, berkomunikasi gitu, sama apa ya, pengalaman kali ya. Banyak Iya pengalaman, betul. banyak tuh pengalaman yang berguna. Lo mungkin anggap itu masalah, tapi mungkin itu adalah pengalaman ketika mungkin kedepannya lo ketemu masalah yang sama, atau mungkin ketika lo melakukan hal lain masalahnya sama, kan kita nggak ada yang tahu gitu. Tapi lo udah berproses gitu. Ketika lo udah berproses, lo udah mengalami itu, terus ketemu masalah yang sama, lu jadi tahu tuh kayak tadi lu bilang, akal-akalannya lu jadi tahu tuh cara ngakalinnya gimana gitu. Iya betul. Kalau simpelnya kayak misalnya lu tahu nih di tikungan depan ini ada bolong gitu ya, ada jalanan yang bolong gitu. Ya. Lu istilahnya lu waktu belok pertama kali lu kena tuh jalanan bolong gitu. Tapi setelah lu tahu itu ada jalanan bolong, lu jadi misalnya lebih minggir atau lebih ke tengah gitu kan, ngindarin jalanan yang bolong itu waktu nextnya gitu. Betul, jadi lebih aware gitu ya ketika lu ketemu masalah yang sama. Nah itu juga fungsi proses ya. Jadi kita lebih aware mana yang works, mana yang enggak gitu. Even itu dari kegagalan juga kita bisa berproses gitu. Iya betul. Apapun lah ya ketika berproses, mau gagal mau berhasil, ya itu jadi pengalaman dan pelajaran lo gitu. Ya intinya sih apa ya, jangan berhenti berproses sih menurut gue ya. Pasti itu kalau lo punya target pasti akan berproses terus gitu ya. Oke, itu tadi semua yang udah kita obrolin tentang berproses ya. Mungkin agak bertele-tele atau apa, cuma buat menyimpulkan nih, biasanya kan di akhir podcast ini kita bakalan nyimpulin biar semua yang bertele-tele itu dipoin-poinin gitu ya, biar gampang. Iya betul, intisari. Intisari, rangkuman kalau di buku SD dulu kita ya. Apa bro? Apa intisarinya rangkuman dari episode ini apa yang lu punya saat berproses? Lu punya. Oke. Yang bisa kita bagiin gitu ya. Iya betul. Oke, kalau gitu silakan bro. Apa ya, kalau gue dari tadi obrolan kita mengenai berproses, banyak sih hal-hal yang gue dapetin ya. Contohnya kayak tadi lu bilang mengenai ya tadi persistence tuh yang kita obrolin. Persisten, daya juang by the way. Ya daya juang itu ya lu akan sangat amat butuh itu gitu. Daya juang, lu harus punya daya juang yang pertama. Yang kedua, berproses itu apa ya, harusnya dinikmatin kali ya. Dinikmatin karena tadi kalau bahasan kita tuh karena
pertama pengalaman, lu pasti akan punya pengalaman. Yang kedua, lu pasti belajar gitu. Kayak tadi lu bilang gitu, belajar. Dan tiga hal itu adalah hal-hal yang lu dapetin ketika berproses gitu. Dan semuanya pasti berguna lah buat lu gitu. Kalau lu gimana? Berproses mengenai episode ini gimana? Apa yang lu dapetin? Oke, kalau dari gua ya, mungkin sekedar saran aja gitu. Jadi kalau berproses tuh pertama jangan ngebanding-bandingin proses kita sama proses orang lain. Ya, agree. Mungkin yang tadi gua mention juga ada orang yang punya privilege lebih daripada lu. Ada orang yang punya istilahnya punya modal gitu. Modal yang lebih besar, entah itu pengalaman, entah itu pendidikan. Entah itu modal uang, materi gitu kan. Cuma kalau misalnya lu membandingkan diri lu yang kasarnya kurang daripada dia gitu yang punya privilege, lu akan susah gitu buat berproses. Pertama, jangan membandingkan proses kita dengan proses orang lain karena setiap jalan yang ditempuh itu beda-beda. Betul, gitu. pasti beda, betul. Terus yang kedua, mungkin di tengah-tengah berproses itu akan selalu ada masalah gitu. Akan selalu ada problem yang dihadapin. Mungkin problemnya kayak mudah atau bahkan ada yang sulit banget gitu. Tapi kalau kita lagi berproses, jangan lupa kita sama tujuan utama kita, tujuan awal kita melakukan itu semua tuh dalam tanda kutip perjuangan itu semua, kenapa gitu. Iya. Kenapa lu rela-rela dari awal ngelangkahkan kaki lu untuk berproses ini, untuk melakukan perjalanan ini gitu. Jadi daya juang juga ya, yang which is persistence. Oke, persistence ya. Jadi terus berjuang aja gitu selama berproses. Dan lagi jangan takut gagal gitu, karena apa ya, apalagi kalau kita semua masih muda gitu, kalian semua yang dengerin masih muda gitu, masih banyak waktu yang kita punya ya. Betul. Jadi kalaupun misalnya gagal di suatu proses gitu, ya sikat aja terus gitu, cari cara lain gitu. Betul. Ya namanya coba, nggak ada yang wasting lah ya. Maksudnya lu nggak wasting time ketika lu nyoba sesuatu ya. Iya betul. Ketika lu gagal pun itu nggak wasting gitu. Iya betul. Lu belajar gitu. Yes, agree. Jadi tahu jalan yang bolong di mana dan lu bisa menghindari jalan bolong itu di next perjalanan lu gitu. Betul. Iya, itu ya hal-hal yang didapetin ketika berproses ya. Oke, jadi itu semua ya yang udah kita obrolin selama mungkin sekitar 30 menitan ini tentang berproses ya. Yes. Dan kita sangat bersyukur kalau misalnya kalian bisa take sesuatu dari obrolan kita kali ini. Betul. Bisa juga mungkin dibagiin juga, kalau kalian merasa ini bermanfaat, bisa juga dibagiin ke teman-teman kalian yang mungkin butuh denger atau butuh support kalian gitu ya, tentang perjalanan yang mereka lagi hadapin gitu. Betul. Ya, gue mau ngomong apa? Ya sebagai self reminder aja ya, maksudnya buat kita semua ya. Ya, semoga berguna lah buat yang denger lah ya. Semoga bermanfaat. Iya, betul. Ya kita mencoba sharing-sharing aja ya. Sharing-sharing aja. Dan mungkin itu semua ya buat episode kali ini. Yes. Dan thank you semuanya buat yang udah dengerin. Yes. Sampai sejauh ini, dan kita akan ketemu lagi di episode kita selanjutnya yang ngobrolin tentang kegagalan. Yes. Wah, oke. Seru nih ngomongin kegagalan karena kita banyak gagal juga. Kita adalah orang gagal, guys. Oke. Itu semua. Yes. See you next episode. Bye.